Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi farada salatal jum'ah li jami'il muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat indah ini, khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat kepada seluruh jamaah Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, serta ijtinabun nawahi, menjauhi semua yang telah Allah larang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena bermodalkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah, keduanya itu adalah sebagai bekal, sebagai modal kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kelak fi yaumil qiyamah. Dan selama manusia hidup, maka selama itu pula lah iblis tidak akan pernah berhenti untuk menghalang-halangi manusia jalan lurus untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana iblis menggoda anak Adam sampai mereka meninggal dunia, itu semua telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 14 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis saat usir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kemudian ia memohon, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, memohon agar umurnya ditangguhkan sampai manusia dibangkitkan lagi. Kemudian permohonan iblis pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Qala fa innaka minal mundzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang golongan yang ditangguhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah umur iblis ditangguhkan sampai hari kiamat, maka iblis pun kemudian masih membantah Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bima aghwaytani, kata iblis. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian setelah umur iblis tangguhkan, iblis pun berkata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karena engkau telah menghukumiku tersesat, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, maka saya akan benar-benar menghalangi jalan mereka, artinya jalan orang-orang yang beriman kepada Allah, dari jalanmu yang lurus, kata iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim,
Sungguh aku akan datang menghalangi mereka, baik itu dari arah depan, wa min khalfihim, serta dari arah belakang, wa an aymanihim, dan juga dari arah kanan, wa an syama'ilihim, masih juga diserang dari arah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati dari golongan mereka orang-orang yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sungguh attack ataupun serangan iblis kepada manusia untuk menghalangi kita semua dari jalan yang lurus. Betapa mereka menyerang dari segala arah, baik dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Kemudian marilah kita bersama-sama mempelajari apakah yang dimaksud dari arah depan. Para mufassirin mereka berpendapat iblis menyerang dari arah depan, artinya mereka menjadikan akhirat samar-samar. Mereka menjadikan kita ragu akan akhirat. Kita ketahui bersama akhirat itu adalah hal yang pasti. Kita meyakini semuanya akan merasakan kematian, dan setelah mati kemudian akan memasuki alam barzakh, dan setelah itu kita akan melewati alam yang namanya yaumul ba'ats, akan dibangkitkan lagi. Kemudian setelah dibangkitkan akan digiring kepada yaumul mahsyar, dan ini masih belum habis. Semua manusia akan mengalami yang namanya yaumul hisab. Kemudian masih ada yaumul mizan. Setelah itu baru penentuan bisa surga ataupun neraka. Semua manusia, semua mukmin tentunya tahu kematian adalah hal yang pasti. Amal ibadah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun kebaikan yang dilakukan sekecil apapun akan menuai balasannya. Begitu juga dengan keburukan. Namun iblis mengemas agar manusia ragu, agar manusia ingkar terhadap akhirat. Inilah yang dimaksud dengan iblis akan menyerang manusia dari arah depan. Kemudian dalam surat ini, wa min khalfihim, iblis juga akan menyerang dari arah belakang. Apakah yang dimaksud dari arah belakang? Para mufassirin mereka menjelaskan yang dimaksud dengan arah belakang adalah mereka menjadikan dunia menjadi indah. Dunia dikemas seindah-indahnya sehingga manusia banyak yang berbondong-bondong mengumpulkan dunia, meskipun mereka sendiri tahu bahwa dunia ini tidak abadi. Meskipun mereka tahu apapun, berapa banyaknya yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan abadi dan akan ditinggalkan. Namun pada kenyataannya banyak manusia yang telah disibukkan harinya untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Akhirnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, dampak daripada serangan iblis baik daripada arah depan dan juga arah belakang ini menjadikan manusia semuanya berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk mendapatkan kehidupan yang baik, namun mereka lupa untuk mendapatkan kematian yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah iblis menyerang manusia dari dua arah ini, mereka masih belum puas. Kemudian mereka melakukan serangan selanjutnya, yaitu dari arah kanan dan juga dari arah kiri. Kemudian apakah yang dimaksud dengan arah kanan? Arah kanan ini para ulama, para mufassir, mereka menyampaikan umat dijadikan ragu, dijadikan syak terhadap agama. Tentunya agama Islam sudah jelas bersumber dari Al-Quran serta hadis. Yang hak pasti hak, yang batil pasti batil, yang syirik pasti syirik, yang tauhid pasti tauhid. Semuanya sudah ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun iblis dengan piciknya, dengan kecerdikannya, menjadikan mereka bimbang, ragu terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Dan setelah itu masih belum selesai. Serangan yang terakhir, mereka masih juga sekali lagi menyerang dari arah kiri. Yang dimaksud dari arah kiri, para mufassirin mereka menyampaikan manusia oleh iblis dihipnotis. Iblis menjadikan kemaksiatan dikemas dengan seindah mungkin. Meskipun manusia sendiri tahu sebenarnya berbuat maksiat itu adalah pelanggaran, dan tentunya pelanggaran ini berbuah penyesalan, pelanggaran ini berbuah rasa malu, berbuah mendapatkan sanksi, baik itu sanksi moral ataupun sosial. Dengan melakukan pelanggaran ini, manusia pasti dalam hati nuraninya akan merasakan hina. Itu apabila hati nuraninya berkata. Namun karena kepicikan iblis, sekali lagi iblis menjadikan maksiat indah, sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia, sedikit dari mereka yang menyesal. Bahkan mereka dengan bangganya apabila setelah melakukan perbuatan maksiat menceritakan, mengumbar, bahkan bisa menginfluence ataupun menularkan kepada saudara-saudaranya. Inilah godaan iblis yang menyerang manusia kepada 4 arah. Namun ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, betapapun iblis menyerang manusia dengan banyak arah, masih ada 2 arah yang manusia bisa selamat. Yang pertama itu adalah arah atas, yang kedua itu adalah arah bawah. Mufassirin mereka menyampaikan yang dimaksud dengan arah atas ini adalah rahmat itu datangnya dari atas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dari atas, sehingga orang yang selalu zikir, orang yang selalu ingat, istighfar, memohon ampun, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan selamat. Dan juga dari arah bawah, dengan bersujud, dengan memohon, mengakui kehinaan mereka, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Sebagian dari mufassirin mereka juga menyampaikan yang dimaksud dari arah atas dan bawah adalah apabila manusia selama mengakui terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi, mereka mengakui ketauhidan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui akan kehinaannya, akan kerendahannya, dari keduanya ini berbuah ibadah yang sangat tulus, berbuah ibadah yang sangat ikhlas. Akhirnya mereka insya Allah akan selamat dari godaan iblis yang menyerang dari 4 arah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk orang yang selamat dari godaan iblis, terutama dari 4 arah tersebut, dan selalu tergolong orang yang menengadahkan tangan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku akan kehinaan kita, sehingga ini semua berbuah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة